membuat proposal pengajuan pembuatan website To-Do Risma Ar-Rahman Desa Sumari yang diajukan kepada Ketua Umum Risma Ar-Rahman Desa Sumari. Selanjutnya di sini saya juga membuat surat pengantar proposal. Selanjutnya terdapat daftar isi, lalu terdapat pendahuluan latar belakang yang isinya membahas terkait website Ar-Rahman Desa Sumari. Selanjutnya terdapat tujuan pembuatan website, lalu ada manfaat, ada rumusan masalah, dan juga di sini ada profil website yang diajukan. Di sini terdapat nama website, deskripsi singkat, target pengguna, lalu ada konsep desain dan fitur website. Di sini terdapat konsep desain umum, lalu terdapat struktur navigasi website To-Do Risma Ar-Rahman Desa Sumari, yang dimana di dalamnya terdapat beranda, lalu ada halaman tugas, ada halaman riwayat, ada halaman tentang. Selanjutnya terdapat juga fitur utama di dalam website, ada fitur tambah tugas, centang tugas selesai, riwayat tugas, hapus riwayat, hapus tugas ini ada estimasi jadwal proyek. Lalu terdapat penutup atau kesimpulan. Baik, selanjutnya di sini saya membahas terkait codingan. Pada bagian ini dimulai dengan deklarasi doctype HTML untuk memastikan browser membaca halaman ini dengan dokumen HTML5. Lalu atribut lang ID di tag HTML menunjukkan bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya mat UTF-8 memastikan semua karakter termasuk simbol dan huruf khusus bisa ditampilkan dengan benar. Tag viewport digunakan untuk membuat tampilan responsif agar website menyesuaikan ukuran layar perangkat pengguna. Bagian title berisi judul halaman yaitu To-Do organisasi Risma AR yang akan muncul di tab browser. 3 baris berikutnya mengimpor file CSS eksternal. Yang pertama adalah Bootstrap versi 5, yang kedua baris berikutnya mengimpor font dari Google Fonts yaitu Sacramento, Grid 5, dan Poppins. Nah, selanjutnya ini adalah bagian CSS. Text style digunakan untuk menulis langsung gaya dalam file HTML. Pada bagian body, font utama disetel menjadi gabungan Grid 5 dan Poppins dengan warna teks hijau gelap dan latar belakang hijau muda yang memberi kesan alami. Kelas navlink aktif menandai tautan navigasi yang sedang aktif dengan teks tebal dan warna hijau yang sama, sedangkan navbar dan navbar like memberikan latar belakang hijau sangat muda pada bilah navigasi agar tampilan lembut dan bersih. Untuk tombol-tombol aksi, BTN Green memberi warna hijau gelap dengan teks putih, dan saat kursor diarahkan, BTN Green Hover membuat warnanya sedikit lebih gelap untuk memberikan efek interaktif. Terakhir, background green bisa digunakan untuk memberi latar hijau muda pada elemen lain yang membutuhkan penyesuaian warna latar agar tampilan senada. Oke, di bagian kode ini, kelas text green digunakan untuk memberi warna hijau gelap pada teks penting. Lalu logo membatasi tinggi maksimum logo menjadi 60 pixel agar tampil proporsional di navbar. Selanjutnya, elemen card diberi latar hijau sangat muda dan tanpa border agar tampak bersih. Untuk daftar tugas, list group item juga diberi latar hijau muda agar tampil serasi. Di bagian konten utama, container section diberi latar serupa, sudut membulat, serta padding yang jarak atas yang cukup agar tampil rapi dan nyaman dilihat. Untuk tombol aksi, kelas BTN Pink digunakan meskipun warnanya sebenarnya hijau gelap dengan teks putih, saat kursor diarahkan warnanya berubah menjadi hijau yang lebih gelap berkat efek hover pada BTN Pink Hover. Terakhir, welcome heading memberikan gaya khusus pada judul sambutan di halaman beranda menggunakan font Sacramento dengan ukuran besar dan warna hijau gelap. Selanjutnya, ini adalah potongan kode CSS kelas Circle Image mengatur lebar dan tinggi gambar menjadi 150 pixel, lalu menggunakan objek fit cover agar gambar tetap profesional meskipun dipotong. Dengan border radius 50%, gambar otomatis dibentuk menjadi lingkaran sempurna. Kemudian ditambahkan garis tepi atau border berwarna hijau gelap dengan ketebalan 3 pixel. Properties transition diatur agar perubahan ukuran dan bayangan gambar terjadi secara halus dengan durasi 0,3 detik. Efek interaktif diberikan pada bagian circle image hover. Saat kursor diarahkan ke gambar, gambar akan sedikit membesar menggunakan skala 1,05 dan diberi bayangan lembut di bawahnya. Menggunakan box shadow membuat gambar tampak seperti mengembang. Selanjutnya, bagian ini adalah struktur navigasi atau navbar pada website. Tag nav membungkus seluruh elemen navigasi dan diberi beberapa kelas bootstrap seperti navbar big white, shadow SM, dan stick top yang membuat navbar tampil bersih, memiliki bayangan halus, dan tetap berada di atas meskipun halaman digulir. Di dalamnya terdapat elemen div class container untuk menjaga konten tetap terpusat. Lalu ada a class navbar brand yang berfungsi sebagai logo dan nama organisasi. Logo ditampilkan melalui tag image dan disandingkan dengan tulisan Risma AR yang sejajar secara horizontal. Selanjutnya, bagian your class navbar Mas Auto berisi daftar tautan navigasi keempat elemen utama, yaitu ada beranda, tugas, riwayat, dan tentang. Masing-masing item ditampilkan dalam LI class nav item dan setiap tautan menggunakan kelas navlink. Selanjutnya, ini adalah bagian kode utama halaman berada dari website. Seluruh elemen dibungkus dalam div ID beranda yang menandakan bahwa ini adalah kontainer utama dalam halaman awal. Kelas container PY5 digunakan dari Bootstrap agar konten tampil rapi dengan jarak vertikal yang cukup. Di dalamnya ada div class, text center yang membuat semua isi halaman berada di tengah layar. Teks utama ditampilkan dalam tag H1 dengan kelas title estetik yang sebelumnya sudah diberi gaya dengan font estetik dan warna hijau gelap. Tulisan ini menyambut pengguna dengan kalimat selamat datang di To-Do organisasi. Di bawahnya ada subjudul H3 dengan kelas teks matet yang menyampaikan nama organisasi, yaitu Risma Ar-Rahman Desa Sumari, dengan warna teks abu-abu lembut. Terakhir ada tombol aksi berwarna hijau yang ditulis dalam tag button. Kelas BTN Pink MT4 mengatur tampilan tombol, sementara atribut one click show page tugas membuat tombol ini langsung mengarahkan pengguna ke halaman tugas saat diklik. Selanjutnya, ini adalah kode HTML untuk halaman tugas. Seluruh isi halaman dibungkus dalam div ID tugas dengan kelas denon agar halaman ini tersembunyi secara default dan hanya muncul saat dipanggil lewat JavaScript. Di bagian atas terdapat H3 berjudul daftar tugas organisasi, lengkap dengan icon clipboard sebagai penanda visual. Di bawahnya ada sebuah card untuk kotak input dengan padding dan margin yang cukup untuk memberi ruang yang rapi. Form input menggunakan sistem grid bootstrap dengan kelas row G2 yang artinya elemen-elemen di dalamnya akan sejajar secara horizontal dan memiliki jarak antar kolom. Kolom pertama berisi input teks untuk menulis judul tugas, kolom kedua untuk memilih tanggal deadline, dan kolom ketiga adalah drop down untuk menentukan penanggung jawab seperti ketua, sekretaris, atau bendahara. Di kolom keempat ada tombol tambah yang bergaya dengan kelas
button pink, dan lebar penuh W100. Saat tombol ini diklik, ia akan memanggil fungsi JavaScript add task untuk menambahkan tugas ke daftar. Terakhir, elemen UIID task list akan menampilkan daftar tugas yang telah ditambahkan oleh pengguna. Selanjutnya, kode halaman riwayat. Elemen utama dibungkus dalam div ID riwayat dan menggunakan kelas denon agar tersembunyi saat halaman pertama dimuat, dan hanya ditampilkan ketika pengguna memilih menu riwayat. Judul halaman ditampilkan dengan tag H3 yang bertuliskan tugas selesai. Lengkap, icon centang sebagai simbol bahwa tugas-tugas di dalam daftar ini sudah diselesaikan. Di bawahnya ada UI dengan ID completed list yang berfungsi sebagai wadah untuk menampilkan tugas-tugas yang telah ditandai selesai, yang akan dimasukkan secara dinamis oleh JavaScript. Terakhir, terdapat tombol berwarna merah dengan tulisan hapus semua riwayat. Tombol ini diberi kelas button denger untuk tampilan visual yang tegas, dan saat diklik, ia akan memanggil fungsi kelas clear complete untuk menghapus seluruh daftar tugas yang sudah selesai dari tampilan maupun dari penyimpanan lokal. Selanjutnya, ini adalah kode untuk halaman tentang. Seluruh isi dibungkus dalam div ID tentang dengan latar belakang berwarna hijau sangat mudah dan sudut elemen yang membuat agar tampilannya lebih lembut dan menarik. Di bagian atas terdapat judul H3 dengan tulisan tentang Risma Air yang menggunakan warna hijau cerah untuk menarik perhatian. Selanjutnya, 2 paragraf dengan tag P menjelaskan informasi penting tentang organisasi. Paragraf kedua menjelaskan bahwa organisasi ini berdiri sejak tahun 2018. Selanjutnya, codingan ini adalah kelas row MT4 yang membuat 3 kolom pengurus tampil sejajar secara horizontal dengan jarak atas yang cukup. Setiap kolom menggunakan kelas call MD4 text center sehingga tampilan rata dengan dan menempati sepertiga dari lebar layar pada tampilan desktop. Di setiap kolom terdapat gambar pengurus seperti ketua, sekretaris, dan bendahara dengan kelas circle image yang sebelumnya sudah diatur agar tampilan bulat dan interaktif saat di hover. Masing-masing gambar juga dilengkapi dengan alt text untuk aksesibilitas. Di bawah gambar terdapat H6 berwarna hijau yang menunjukkan jabatan seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, lalu diikuti dengan tag P yang menampilkan nama lengkap masing-masing pengurus. Selanjutnya, kode bagian script berfungsi untuk mengambil data tugas dari penyimpanan lokal browser menggunakan local storage. Jika belum ada data, maka akan dibuat array kosong. Selanjutnya, fungsi showpack digunakan untuk mengatur tampilan halaman yang aktif. Semua halaman seperti beranda, tugas, riwayat, dan tentang akan disembunyikan terlebih dahulu, lalu halaman yang sesuai dengan parameter pack akan ditampilkan. Tautan navigasi yang aktif juga diberi penanda menggunakan kelas aktif. Jika halaman yang ditampilkan adalah tugas, maka akan ditampilkan daftar tugas, sedangkan jika yang dibuka adalah riwayat, maka akan ditampilkan tugas yang sudah selesai. Lalu di bawahnya ada fungsi add task. Fungsi ini akan dijalankan ketika pengguna menekan tombol tambah tugas. Nilai dari input text, deadline, dan penanggung jawab akan diambil. Jika input kosong, maka tidak akan dilakukan apa-apa, tapi jika lengkap, data tugas akan disimpan ke array lalu disimpan kembali ke local storage. Setelah itu, input akan dikosongkan dan daftar tugas akan diperbaharui. Selanjutnya, kode ini adalah isi dari fungsi render task yang bertugas menampilkan daftar tugas aktif pada halaman. Pertama, elemen dengan ID task list diambil dan isinya dikosongkan terlebih dahulu menggunakan inner HTML. Lalu, dilakukan perulangan pada setiap data tugas dalam array task. Jika tugas tersebut sudah selesai ditandai dengan properti completed bernilai true, maka akan dilewati menggunakan return. Jadi, hanya tugas yang belum selesai yang akan ditampilkan. Untuk setiap tugas, dibuat elemen tag LI. Selanjutnya, pada ini berisi 2 fungsi, yaitu render complete dan complete task. Fungsi render complete digunakan untuk menampilkan daftar tugas yang sudah selesai. Ia akan memeriksa setiap item dalam array task dan hanya menampilkan yang memiliki properti complete bernilai true. Setiap tugas ditampilkan dalam elemen tag LI dengan gaya teks di correct dan berwarna abu-abu menandakan bahwa tugas-tugas tersebut telah diselesaikan. Tersedia juga tombol hapus untuk menghapus tugas dari daftar riwayat. Lalu di bawahnya terdapat fungsi complete task bertugas menandai tugas sebagai selesai. Ia menerima parameter indeks lalu mengubah nilai completed dari tugas tersebut menjadi true, menyimpan ke local storage, dan memanggil render task agar daftar tugas diperbaharui. Selanjutnya, potongan kode ini berisi 2 fungsi, delete task dan clear completed. Fungsi delete task ini digunakan untuk menghapus satu tugas berdasarkan indeks. Setelah tugas dihapus dari array, data diperbaharui di local storage, lalu halaman tugas dan riwayat dirender ulang agar tampilannya ikut berubah. Sedangkan fungsi clear completed berfungsi untuk menghapus semua tugas yang sudah ditandai selesai. Caranya dengan memfilter hanya tugas yang belum selesai, lalu hasilnya disimpan kembali ke local storage dan tampilan daftar riwayat diperbaharui. Di akhir script, fungsi showpack atau beranda dipanggil untuk menampilkan halaman beranda saat pertama kali website dibuka. Pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait tampilan halaman website Risma Ar-Rahman Desa Sumari. Pada bagian ini adalah halaman beranda yang dimana terdapat logo dan juga judul Risma Air dan kalimat sapaan selamat datang di Tudu Organisasi Risma Air Rahman Desa Sumari. Nah, selanjutnya di sini terdapat tombol untuk mengklik bahwasanya kita akan memulai mencatat tugas. Nah, ketika kita mengklik tombol mulai catat tugas, maka kita akan diarahkan pada halaman tugas. Nah, di halaman tugas ini juga terdapat logo dan juga judul serta judul daftar tugas organisasi. Yang dimana di sini kita akan memasukkan judul tugas kita. Nah, di sini contoh kita memasukkan judul tugasnya mengaji. Nah, saat kita sudah memasukkan judulnya, maka kita akan buat deadline-nya. Nah, yang dimana deadline-nya itu kita beri contoh di tanggal 26 Juni. Nah, selanjutnya kategorinya kita pilih yang memasukkan tugas ini adalah sekretaris. Selanjutnya saat sudah memilih, kita klik tombol tambah untuk menambahkan tugasnya. Nah, di sini terlihat bahwa tugasnya adalah mengaji, yang menjadi penanggung jawab atau PJ-nya adalah sekretaris, dan deadline-nya itu di tanggal 26 bulan 6 2025. Nah, saat kita ingin mengklik tugas selesai, bahwasanya tugas yang kita masukkan itu sudah selesai. Namun jika tugas yang kita masukkan salah, kita dapat mengklik tombol hapus. Namun di sini saya akan mengklik tanda selesai, yang dimana saya menandai bahwa tugas mengaji ini sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk ke halaman berikutnya adalah halaman riwayat. Nah, karena tadi kita telah mengklik tanda selesai tugas mengaji, maka otomatis dia akan masuk ke bagian halaman riwayat. Nah, di sini terdapat tombol hapus semua riwayat. Di sini kita dapat mengklik tombol hapus riwayat jika ingin menghapus tugas mengaji tadi. Namun kita juga dapat menghapus bagian tugas mengajinya ini saja. Selanjutnya kita masuk pada halaman tentang, yang dimana halaman tentang ini berisikan tentang Risma Ar-Rahman Desa Sumari.
Nah, di baris pertama ini terdapat judul tentang Risma Air yang dimana isinya itu terkait tentang Risma Ar-Rahman Desa Sumari. Selanjutnya di sini terdapat sejarah singkat terkait kapan didirikannya Risma Ar-Rahman Desa Sumari. Selanjutnya di sini terdapat informasi ketuanya siapa, sekretarisnya, bendaharanya, dan juga alamat. Nah, di sini terdapat foto atau gambar dari tiap-tiap pengurus intinya. Di sini terdapat ketua, sekretaris, dan juga bendahara.